Jadi pahami isinya, illa kecuali mereka akan mendapatkan 4 keutamaan saat sedang tilawah itu. 1. Nazalat alaihimus sakinah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks interaksi kita dengan Al-Quran, ada satu hadis spesifik yang memberikan keutamaan tentang tilawah Al-Quran. Apalagi bila kita bisa lakukan di bulan Ramadan ini, yang bisa memberikan keberkahan lebih banyak dan kita bisa kerjakan dengan keluarga. Hadis itu terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Ya. Nomor hadis 4996. Jika nomornya tidak sama karena mungkin cetakannya berbeda, atau ada sebagian teman-teman yang buka Google atau mungkin kitab terjemahan atau ikhtisar. Nah, kalau orang yang nggak spesifik belajar, nah ini nggak bisa bedakan mana ikhtisar, ya rangkuman saja ikhtisar, mana yang kitab sesungguhnya. Ya, nah, tapi tidak ada masalah. Yang penting hadisnya kita temukan. Jangan jadi perdebatan karena beda nomor. Kita lihat saja nanti kalau beda cetakan, lihat misalnya bab fadlu, ya ijtiba, ya ijtiba ala tilawah wa ala al-dzikri. Ya, ini temukan bab ini, nanti lihat hadisnya. Fadlul ijtiba' ala tilawah, bab keutamaan tentang berkumpulnya ala tilawah untuk bertilawah Al-Quran. Ya, wa ala dzikri, dan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah banyak nanti ya, bisa dengan zikir standar subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, khususnya ba'da salat, itu ditemukan di Quran surah 4 ayat 103. Ada dengan berdoa, itu juga zikir, Quran surah 7 ayat 205. Ya, menyebut nama Allah misalnya, ya, dengan al-asmaul husna, atau menyebut kalimat Allah, Allah, itu ditemukan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 152. Ya, kemudian membaca Al-Quran, Al-Quran disebut zikir, Quran surah 9 ayat Quran surah ke-15, ya, maaf, ayat ke-9. Kemudian juga menghafal Al-Quran, itu zikir. Ya, ditemukan di Quran surah ke-54 ayat 17, 22, 32 dan 40. Nah, sekarang tilawah spesifik. Hadisnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar, gelarnya Abu Hurairah. Baik, kita perhatikan bagaimana Nabi memberikan keistimewaan pada orang-orang yang tilawah. Nabi menyampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, bermakna tidaklah berkumpul sekelompok orang. Kalau kita tarik pemahaman ini, yuk dalam situasi sekarang kita tarik ke rumah, ke keluarga. Ya, sehingga menjadi berkelompok, ambil keberkahannya. Suami dengan istri, ayah, ibu dengan anak-anak. Asisten rumah tangga, kumpul mereka. Fi baitin min buyutillah. Ada yang menspesifikasikan masjid, ada yang memberikan keumuman makna. Kata para ulama, ini maknanya umum. Bisa di masjid, kalau situasi bisa dikerjakan, bisa ditarik kemudian ke rumah-rumah kita atau di tempat kita tinggal, yang di situ kita inginkan untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu seketika menjadi baitun, ya, satu tempat fihi dzikrullah, di dalamnya kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpul dengan keluarga, ya, kemudian yatluna kitaballah, menggunakan tilawah. Yatluna kitaballah. Di situ mereka tilawah kitabullah, tilawah Al-Qur'an. Jadi bukan sekedar qiraah. Mereka berusaha membaca, memahami, mengamalkan isinya. Ya, bagaimana prakteknya? Kita keluarkan saja. Ya, misal kita sering baca juz amma, sekarang kita tilawahi. Biasa qiraahi, sekarang tilawahi. Kita keluarkan dulu yuk surah Ad-Duha misalnya. Ya, maka kita keluarkan surahnya, baca bareng-bareng dulu. Si kecil suruh baca, kakak kemudian baca, adik menerjemahkan. Setelah itu tilawahi. Lihat maknanya. Apa kata para ulama? Asbabun nuzulnya apa? Maknanya apa? Kemudian pahami dengan baik serta amalkan isinya dalam kehidupan kita. Allahu Akbar. Di situ ada tentang kelapangan, di situ ada tentang bagaimana Allah melindungi kita dalam kehidupan. Di situ ada pelipur lara ketika sedih, Nabi turun ayat itu langsung gembira lagi. Bahkan disandingkan dengan Al-Insyirah, memberikan kelapangan saat sulit. Anda yang sekarang mungkin sedang ada ujian di pekerjaan, ya, situasi tidak menghendaki kita untuk bekerja, merasa ada kesulitan rezeki, baca surat ini. Ya, minta kepada Allah solusi, minta kebaikan, tilawah. Apa yang terjadi saat itu?
wa yatadarasunahu bainahum, kalau mereka melakukan tilawah dan tadarus, pelajari, pahami isinya, illa, kecuali mereka akan mendapatkan 4 keutamaan saat sedang tilawah itu. 1. Nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan oleh Allah as-sakinah. Sakinah, ketenangan ke dalam jiwa. Karena itu orang-orang yang baca Al-Quran dengan terjemahan dan maknanya, itu cenderung ayatnya akan menyentuh kepada jiwa, memberikan ketenangan dibandingkan sekedar baca saja. Jadi kalau orang tilawah itu, benar tilawahnya, itu akan ada pengaruh dari ayat Quran yang ditilawahi kepada jiwanya, minimal memberikan ketenangan kepada hati. Nah, dalam konteks ini, tenangnya diungkapkan oleh Nabi dengan bahasa sakinah. Bukankah sakinah itu bagian dari yang didambakan pada kehidupan rumah tangga? Masih ingat? Setiap yang ingin berumah tangga, menginginkan samara, bukankah saknya di situ sakinah? Ya, awas, samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Rumus Quran surah ke-30, ayat ke-21 itu. Ya kan? Baik, jadi jika Anda ingin mendapatkannya, salah satu jalannya, kata Nabi, ayo sering tilawah. Suami tilawah ayat suami, istri tilawah ayat istri, sampaikan ke anak-anak, tilawah tentang ayat rumah tangga, bahas, pahami, amalkan, indah. Seperti para nabi pernah mencontohkan berkumpul dengan keluarganya, dibahas dan seterusnya. Ya, kalau sudah paham, tinggal diamalkan. Oke, kemudian wa ghasyiathumur rahmah, dinaungi keluarga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kalau sudah rahmat itu sudah luas sekali. Bisa berarti rizki, ya, bisa berarti penjagaan dari perbuatan buruk, ya, bisa berarti penghindaran dari maksiat, bisa berarti ampunan dari dosa yang sudah berlumur, ya, anugerah yang sangat luar biasa. Dan konteks paling indah itu surga. Bukankah surga dianugerahkan oleh Allah kepada kita dengan izin Allah atas rahmatnya? Dengan rahmat Allah. Maka bagaimana mendapatkan rahmat itu? Ya, kalau rumuskan begini, orang ingin ke surga, ya kan? Dengan izin Allah. Surga bisa diraih dengan rahmat Allah. Rahmat. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mendapatkan rahmat ini, seperti apa ikhtiarnya? Nah, ini kita diberi jalan, ayo ikhtiar. Dengan cara tilawah. Keluarkan ayat-ayat surga. Jadikan kurikulum kehidupan. Jangan cuma tuliskan di pintu rumah, baiti, janati, rumahku, surgaku. Sementara kelakuan orang rumahnya nggak seperti ahli surga. Ya pintunya yang ke surga, orangnya nunggu di luar. Jelas ya? Nah ini rahmat. Oke, kemudian yang ketiga, wahaffathumul malaikah. Malaikat ikut berkerumun di sekitaran kita. Masya Allah. Jadi, dilingkupi malaikat, hadir. Malaikat-malaikat, ya, dihadiri oleh malaikat. Hanya kan saya sering katakan bahwa malaikat dimensinya berbeda. Tidak serupa dengan kita. Sifatnya ghaib, tak nampak dalam pandangan. Ya, diciptakan demikian terkait dengan kondisi kehidupan kita, salah satu hikmahnya supaya mudah kita beraktivitas. Bayangkan kalau sedang tilawah, malaikatnya nampak. Sayapnya pok begini. Wah, kena bagian kepala. Siapa ini? Malaikat. Kamu siapa? Malaikat maut. Oh, nggak jadi Anda tilawah. Ya? Nah, maka dijadikan ghaib, tak nampak dalam pandangan, tapi keberkahannya banyak. Kalau malaikat sudah ada, Masya Allah, kita berdoa, amin, kata malaikat, dikabulkan oleh Allah. Kita mohon ampunan, kata malaikat, ya Allah ampuni dia, diampunkan. Itulah bagian dari terindah dari tilawah. Dan yang keempat, yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah, disanjung-sanjung oleh Allah, ya, di sekitar makhluk yang hadir di sekitar Allah Subhanahu wa taala, sekitar arsy-Nya. Disanjung. Wah, si fulan sedang tilawah, keluarga fulan sedang tilawah. Anda disanjung oleh tokoh di Indonesia saja, bahagianya luar biasa. Anda disebutkan oleh orang-orang berpengaruh, senangnya luar biasa. Sekarang Allah menyanjung-nyanjung Anda. Apa enggak ingin selama hidup pernah disanjung sekali saja? Orang mau disanjung sampai bikin sinetron, tersanjung, misalnya kan? Nah, Anda ini ada peluang disanjung Allah. Kenapa nggak dimaksimalkan? Ya Allah, ayo. Hadirkan diri kita, mantapkan tilawah kita, dan hikmahnya bukan sekedar mendapatkan pahala bacaan, karena orang tilawah pasti qiraah, bukan sekedar dapat pahala bacaan saja, tapi dia mendapatkan tambahan seperti diungkapkan ini. Maka semoga dengan itu bisa menambah wawasan kita, bisa meringankan aktivitas kita dengan hadirnya pemahaman yang kuat dan menghadirkan kekhusyuan saat kita menunaikan ibadah.